Halo semua, kembali lagi di Rain Studio Channel. Titik balik merupakan momen di mana kehidupan seseorang mengalami perubahan signifikan. Kejadian ini juga tak luput dari beberapa musisi yang kita bahas ini dan tertampung dalam album studio yang menjadi titik balik karir mereka. Sebelum kita mulai, kita putar intro openingnya dulu. Selamat datang di dunia musik kita. Di sini kita dengarkan cerita nada melodi. Mari bersama-sama kita jelajah dunia. Reksodia, nikmati harmoni bernyanyi. Setiap genre punya cerita nada melodi. Mari bersama-sama kita jelajah dunia. Reksodia. Album ini merupakan album titik balik karir dari sebuah grup band asal Jakarta ini, di mana dua album sebelumnya yang bertajuk Laguku yang hanya laku 150.000 keping dalam 2 tahun serta album Tempat Terindah yang tidak menghasilkan apa-apa. Setelah merubah konsep, style hingga genre mereka yang awalnya lebih rock menjadi agak pop, tercetuslah album Melayang yang akan menjadi penentu karir mereka. Apabila album ini kembali gagal, grup band Ungu akan membubarkan diri, dan apabila berhasil band ini akan tetap lanjut bermusik. Hasilnya album ini lebih dari berhasil. Album ini kemudian sukses besar dengan lagu andalan Demi Waktu dan Seperti Yang Dulu. Album ini terjual 150.000 kopi per bulan, dan dalam setahun melewati angka 950.000 keping. Berkat album ini sekarang grup band Ungu menjadi band papan atas. Bukan hanya itu, karir di luar band juga kini mereka capai berkat album ini. Pasha berhasil dalam karir solo dan karir berpolitiknya. Enda dan Onci berhasil menjadi duo musik akustik. Sedangkan Maki dan Rouman berhasil menjadi produser dengan musisi mereka masing-masing. Semuanya telah berakhir. Semuanya telah berakhir. Seperti yang dulu. Peter Pan, Bintang di Surga. Setelah merilis album debut yang bertajuk Taman Langit, Ariel dan kawan-kawan tak lantas langsung mendapat popularitas seperti sekarang. Meskipun terjual 650.000 kopi, album debut tersebut masih mengundang tanda tanya dan membingungkan. Hal ini ada beberapa lagu yang tak mampu dicerna mentah-mentah di telinga, dikarenakan pemilihan kata dan liriknya yang rumit di lagu mereka. Bahkan Ahmad Dhani sendiri kala itu berkata jika lagu-lagu di album ini sangat tidak jelas arahnya mau kemana. Berkat komentar tersebut, album berikutnya Peter Pan berbenah diri dan mengembangkan lirik dan musiknya. Alhasil album berikutnya yaitu Bintang di Surga masuk dalam daftar album Indonesia terlaris sepanjang masa dengan penjualan sekitar 3,2 juta keping. Bukan hanya itu, album ini juga masuk 11 nominasi di ajang AMI Awards 2005 yang 7 diantaranya dimenangkan oleh mereka, serta SCTV Music Awards yang memenangkan 2 kategori di penghargaan tersebut. Hampa hidup terasa kaku dan minta berhenti, dan kasih yang saja dan cahaya tetap ku minta, dan kasih yang saja dan Gagal pada percobaan pertama sampai keempat, justru album kelima berjudul Blood Sugar Sex Magic yang mendongkrak karir Red Hot Chili Peppers. Ada setidaknya 5 hit single yang datang dari album itu, yakni Under the Bridge, Give It Away, Suck My Kiss, Breaking the Girl dan If You Have to Ask. Sejak itu, album mereka selalu dinanti penggemar. Popularitas album itu pun disusul kesuksesan album Californication, By the Way, dan Stadium Arcadium. Californication bahkan jadi rumah untuk lagu-lagu terbaik mereka dan masih jadi album paling laris Red Hot Chili Peppers sampai sekarang. Bahkan, album-album baru mereka belum bisa mengalahkan kejayaan 4 album tersebut.
Dikenal publik berkat dua albumnya yang berjudul The Slim Shady tahun 1999 dan The Marshall Mathers yang rilis setahun kemudian. Sebelum itu Eminem memiliki album debutnya yang bisa dibilang menyedihkan untuk awal karirnya. Sekitar 4 tahun sebelumnya Eminem pernah melepas album debut berjudul Infinite. Album Infinite gagal karena beberapa alasan. Pertama, album ini tidak memiliki promosi yang memadai, sehingga kurang dikenal oleh masyarakat luas. Kedua, gaya musik Eminem pada saat itu masih belum matang dan belum memiliki ciri khas yang membedakannya dari rapper lain. Ketiga, lirik-lirik dalam album ini masih belum sekuat dan sekontroversial seperti yang ada di album-album berikutnya, sehingga kurang menarik perhatian pendengar. Setelah era Infinite, Eminem merilis album The Slim Shady di tahun 1999, yang mencolok dari segi vokal, lirik, dan gaya rap, yang membuatnya mudah dikenali. Apalagi liriknya punya relevansi dan level wisdom yang di atas rata-rata. Menariknya, kesuksesan Eminem tak berhenti pada dua album tadi. Ia termasuk rapper yang konsisten berkarya dan kualitasnya jarang merosot. Bahkan album terbarunya, The Death of Slim Shady, Chop the Grace, yang dilepas pada 2024 mendulang sukses dan pujian. Menariknya, tak sedikit pendengar album barunya itu datang dari generasi Z, bukti kalau musiknya timeless. I guess I had to go to that place to get Stop me from causing man. When I say I'ma do something, I do it. I don't give it out of him, whichever comes first, for better or worse. He's married to the game. Take a stand. Everybody, come take it down. But I think I'm still trying to figure this crap out. Thought I had. Band ini berdiri pada tahun 2001 dan langsung tancap gas merilis album dengan tajuk Lepas Masa Lalu. Namun sayangnya album ini kurang begitu berhasil di pasaran. Hal ini diduga tak matangnya konsep dan lagu-lagu di album ini, serta masalah internal dalam label. Kemudian di tahun 2003 rilis album Manusia Biasa yang kembali tak menuai keberhasilan, dan akhirnya album ini dirilis ulang setahun berikutnya dengan tajuk Langkah Baru dan menambah 3 lagu baru yaitu Tulus, Bulan dan Takkan Melupakanmu. Selain 3 lagu baru ini, ada lagu yang dirilis ulang di lagu ini yang akhirnya populer seperti Cinderella, Jujur dan Manusia Biasa. Perlahan tapi pasti, album ini terjual hingga melewati 1,3 juta keping dan menjadi album titik balik populernya Raja, dan mampu bersanding dengan band-band besar kala itu seperti Dewa serta Peter Pan. Buah kisah tentang darah jelita dengan kata kencana sepatutnya pergi. Sebelum merilis album Puspa ST12 terlebih dahulu merilis album di tahun 2005 dengan tajuk Jalan Terbaik yang menghasilkan 10 lagu di dalamnya. Namun sayangnya album debutnya ini kurang dalam hal pemasarannya dan baru dikenal banyak setelah perilisan album Puspa yang kita bahas. Ada juga yang mengatakan jika para member dan manajemen band tak fokus dalam memasarkan album ini karena gitaris sekaligus ujung tombak kreativitas band ini meninggal dunia. Dialah Inan Rush yang susah payah kala itu untuk perilisan debut album ST12. Barulah di tahun 2008 ST12 baru merasakan meledaknya album keduanya. Album Puspa ini melahirkan beberapa lagu hits seperti Putuskanlah Saja Pacarmu, Jangan Pernah Berubah, Cari Pacar Lagi dan Biarkan Jatuh Cinta. Bukan hanya itu, album ini meraih penjualan hingga 150 kopi dalam waktu 3 bulan saja. Dan lagu Puspa berhasil diunduh 1 juta ponsel dan dijadikan sebagai nada tunggu. Itulah tadi album titik balik dari musisi-musisi idola kita semua. Sebenarnya masih banyak album rilisan yang kisahnya sama seperti yang kita bahas saat ini, namun terhalang dengan durasi waktu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.